sore, Mbak Dewi. Selamat sore, Mm, Mbak. Jadi di sini aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang usahanya Mbak Dewi. Boleh nggak Mbak cerita sedikit, cerita singkat mungkin tentang bisa main itu apa? Kalau bisa main itu kayak kegiatan pop-up class sih untuk anak-anak. Dari usia kita ada 3 kategori, dari usia baby, pretos, sama toddler. Seperti itu sih. Tujuannya bisa main ini bisa berdiri itu apa awalnya tuh? Tujuannya, maksudnya kenapa sih bisa main Bisa ini? ada. Bisa main. Aku kan praktek nih, Mm-mm. praktek. Terus aku tuh sering melihat klienku, terus ada anak temen kayak gitu, dia nyentuh pasir dia nggak berani, Ayo. injak rumput dia Nakut. nangis, kotor-kotoran dia kurang nyaman kayak gitu. Terus ada juga lagi aku sempat juga nanganin kasus kayak ada anak nih, dia diajak keluar langsung berubah tuh perilakunya, diem, nggak berani sama orang baru, belum nyaman. Yang lain selain itu juga aku kan juga di sekolah, beberapa klien tuh yang anak-anak kan sekarang 3 tahun 4 tahun tuh sudah mulai sekolah ya di sini. Terus aku lihat ada anak yang masih belum nyaman, harus tetap didampingi orang tua untuk kesiapan belajarnya tuh belum bisa lah terlihat. Nah dari situlah aku, kenapa sih kita nggak buka kelas untuk meningkatkan sosialisasi, sensori anak terhadap rumput, kotor-kotoran, seperti itu sih. Dari situ Oh gitu. ketemu sama temen-temennya. Itu berarti. Sementara anak tuh nggak dapet lah, maksudnya nggak terlalu dapet stimulus sosialisasi, terus sensorinya juga kurang kalau kita main di mall gitu loh. Kenapa aku berpikir kenapa nggak kita kenapa sih aku nggak buat kelas sensori kelas di weekend, di mana di situ juga meningkatkan bonding antara ibu dan anak. Gitu. Jadinya tuh ibu dan anak bisa, dia dapat kegiatan, keluarlah gitu me time sama anak, cuman itu dapat kayak plusnya gitu loh, si anak juga dapat belajar, ada manfaatnya gitu, ketemu sama teman-teman seusianya dia gitu. Itu sih alasannya. Oh, jadi berawal berangkat dari situ ya, Iya. Kak, ya. Kenapa memang dibikinnya di weekend? Di Mungkin lebih weekend. fokus ke sana biar bisa quality time antara ibu dan anak gitu ya. Kalau misalnya diingat-ingat lagi bisa main ini mulai mulai kapan sih, Kak? Kalau bisa main ini kita baru ya, belum ada setahun. Kita grand openingnya tuh di 8 Maret. Oh. 8 Maret 2025. Berarti setahun. 8 bulan ya? Iya, 8 baru 8 bulan. bulan. Oh gitu. Jadi pas pertama kali buka itu apakah, maksudnya secara bisnisnya gitu dari bisa main tuh apakah langsung booming atau perlu waktu dulu sih Mbak kalau kayak gitu? Di awal 3 bulan tuh kita perlu waktu ya, nyesuaiin, kita masih promo karena kan kita orang baru ya. Terus kita harus mengenalkan lah orang tua tuh pop-up class tuh seperti apa. Jadinya kita ya masih kurang lah dulu selama 3 bulan, cuman di bulan ke 2 bulan rasanya ya, di bulan ketiga tuh orang-orang sudah mulai paham, sudah kan banyak nih, kita juga ada di sosial media kan, di Instagram, jadinya kan banyak orang tua juga yang lihat seperti itu, oh ternyata kegiatannya tuh kayak gini, pop up class tuh kayak gini, manfaatnya seperti ini, mulailah dia, oh ya udah ikut aja, mulailah aware gitu loh orang tua. Iya, berarti sempat ada belum awareness juga ya dari maksudnya dari target market mungkin dari ibu-ibu yang di Bali ini masih belum terlalu aware gitu ya Mbak ya dengan sensory play sebenarnya. Udah sih sebenarnya kan banyak juga pop up class, cuman kan kita nge-branding nama kita itu si bisa main gitu kan, harus nyari hatinya orang tua dulu ya, apa sih maksudnya bisa main ini baru sistemnya dia, apa sih bedanya kita dengan pop up class yang lain gitu. Kita kan harus cari sisi keunikannya kita. Nah sambil aku running kelas, aku juga mempelajari, oh pop
pop-up class yang lain sistemnya kayak gini, jadinya aku harus buat sistem yang lain biar nggak sama sama dia gitu. Jadinya kita pop-up class kita tuh kita punya alur tersendiri Oh, gitu, I see. punya pakem. Setiap program yang kita buat itu benar-benar emang ada strukturalnya, berapa kali satu sesi itu berapa kegiatan seperti itu. Kalau untuk inspirasi utamanya bisa main itu dari mana nih Mbak? Mungkin dari secara kurikulumnya ataukah ada mungkin ajaran atau teori-teori yang diambil gitu dari program-program yang dibikin? Itu apa gimana? Dari maksudnya mungkin kalau misalnya di Jakarta ya aku sering dengar mungkin tentang Montessori ya, kurikulumnya Montessori gitu. Kalau bisa main tuh ngambil ada kurikulum tertentu juga nggak yang diambil sebagai Kalau inspirasinya? bisa main, kita menggabungkan. Saya nggak ada ngambil di kurikulum manapun. Kita mengambil Montessori sedikit sama psikologi. Pendekatan psikologi kita pakai. Seperti itu. Beda sih ya, soalnya kan kalau misalnya aku sering lihat kalau di maksudnya sensory play di Jakarta ya terutama itu tuh mereka memang basically Montessori, jadi mereka mainan-mainan yang dipakai tuh nggak selalu yang bisa main pakai gitu loh, karena mainannya tuh ya dari kayu kayak gitu sih ya modelannya ya, mainan yang udah jadi biasanya sih ya gitu. Kalau saya sih menggunakannya itu kayak Montessori-nya ada, cuman ada juga psikologinya. Jadinya tuh beberapa aktivitas kita tuh kadang-kadang anak tuh ada tujuannya, targetnya. Terus untuk kayak kalau Montessori kan mungkin dia lebih ke dia nyaman terhadap kotor, terus lembut, kasar, tekstur gitu ya, kan, tekstur. tekstur gitu. Nah, kalau di psikologi di saya tuh psikologinya tuh saya ngambil kalau seumpamanya nih dia ngambil kacang nih, di dalam kacang tuh ada yang kecil-kecil tuh dia harus ngambil itu, contohnya itu ngambil itu, jadinya tuh itu saya nilainya tuh kesabarannya dia. Gimana tuh si anak untuk mengontrol emosi gitu. ke situ, di situ sebenarnya penilaiannya. Gitu. Kalau Montessori kan masih anak aturan Montessori itu setahu aku tuh dia lumayan ada aturan. Benar, habis iya. ngambil harus dibersihkan lagi, nggak boleh ambil mainan yang lain lagi, selesaikan dulu, taruh di tempatnya, baru ambil yang lain. Mereka punya pakem kurikulum yang pakemnya. harus diikuti dulu untuk anak-anak sih biasanya gitu. Kalau bisa main tuh tidak, kita kasih anak mirip kegiatannya, Montessori-nya tuh mirip, cuman target kita tuh ke psikologi, kontrol emosi, kepatuhannya dia, daya juangnya dia, mau nggak dia berusaha nih, itu yang nilainya kita. Iya benar, berarti di situ ya nilai unik yang bikin beda bisa main dengan kelas-kelas lain. Mungkin balik lagi mungkin Mbak pas Mbak bilang kan bisa main baru nih bulan Maret kemarin, untuk sekarang timnya ada berapa sih Mbak? Kalau untuk saat ini kurang lebih tim kita ada berapa ya? 12 ya kalau nggak salah. 12 ada tim marketing, ada tim peralatan, ada teacher, itu sih. Marketing dan ada administrasi di admin. Berarti 12 orang ya. Oke. Kalau untuk pembagiannya berarti ada di 4 divisi. Iya. Kalau misalnya ketika kelas berlangsung, itu semua tim ikut atau memang sudah ada manajemen atau sistem kerjanya gitu loh Mbak? Tidak. Ketika kelas running itu kan kita ada beberapa cabang nih. Nah, ketika kelas running itu kita cuma memerlukan 3 tim. Saat kelas running kita memerlukan 3 tim, di mana kita perlu 1 untuk mengurus peralatan, 2 lagi untuk handle kelas. Nah, kenapa kita cuma perlu 2 teacher untuk handle kelas? Karena kan kita ada batas maksimal siswanya. Gitu. Kita hanya menerima 10 siswa dalam waktu sejam. Maksimal ada 10 siswa. Nggak boleh lebih. Jadi makanya sudah ada mekanismenya ya, maksudnya si teachernya handle berapa anak ya dalam satu sesi. Seperti itu. Gitu. Berarti kalau tadi Mbak cerita ada tim teacher juga, itu mereka memang backgroundnya atau ketika rekrutmen dari Mbak sendiri nih, dari Mbak sebagai owner mungkin sama partner Mbak itu
eh, ada sistemnya nggak Mbak ketika merekrut karyawan? Karena kan apakah harus ada backgroundnya psikologi atau gimana? Kalau seumpamanya untuk gini rekrutnya tuh nggak harus orang psikologi ya. Tapi kalau ada orang psikologi, ya kita cobakan dulu. Kita juga lihat kita ada sistemnya training. Nah, karena kenapa kayak gitu? Karena kan belum tentu biarpun dia orang psikologi, belum tentu dia bisa handle anak. Oh, ya. Karena handle anak itu benar-benar susah. Oh, Gitu. Kalau beda kita ya. emang nggak passion kita dengan anak, biarpun dia psikolog, biarpun dia psikologi, akan nggak bisa gitu loh handle anak, susah. Ya, anak pun juga dia bakalan nggak nyambung sama kita karena energi kita menolak, karena sama anak-anak tuh kita pakai energi gitu. Jadinya kalau saya untuk rekrutmen karyawan itu biasanya kita siapa aja boleh, tapi kita mengusahakan itu orang misalnya itu si pelamar dia seneng sama anak, terus kalau boleh sih ya guru TK, taman kanak-kanak, seperti itu sih. Saya pernah berpengalaman dengan anak ya, dengan anak-anak gitu ya. Gitu. Orang tamat SMA juga nggak apa-apa, asalkan dia bisa. Cuman kita coba dulu gitu, coba dulu selama sebulan di training, diajarin dulu. Kan dia kan belum tahu nih tektokannya seperti apa. Kita lihat selama sebulan. Kalau seumpamanya nih kita lihat, oh dia bagus, dia udah mulai bisa handle, ya udah kita langsung jadiin tim inti kita. Tim inti. Seperti itu. Berarti so far masih ada freelance kah? Atau part time gitu kalau untuk saat ini masih ada freelance, freelance sama training. Oke, training. Ya. Training selama 1 bulan itu ya? Iya, masih ada untuk Tapi saat ini. ketika mereka di training 1 bulan itu yang mereka kerjakan itu apa aja biasanya? Biasanya sih dia di bagiannya, contohnya aku perlu teacher nih, guru, jadi dia di bagian handle kelas, dia di samping si pengajarku, gitu. Dia mengamatin dulu. Nah setelah di minggu keempat itu bakalan si teacherku itu dia akan coba Miss handle 1 sesi dulu. Di situ Baru penilaiannya. dilepas, di situ penilaian. Kalau seumpamanya dia udah oke nih dilihat pas handle 1 sesi instruksi, oke, minggu depannya tuh bakal coba handle 2 instruksi. Oh, instruksi itu apa tuh, Mbak? Kayak kan kita ada kegiatan nih handle 1 craft. Sekarang kegiatan pertama adalah membuat craft. Dia ngasih instruksi ke anak-anak. Itu ke instruksi dulu. Tapi dalam 1 sesi ada berapa? Ada 3 kegiatan instruksi. 3 kegiatan instruksi. Pertama tuh dia handle 1 instruksi dulu, kedua 2 instruksi. Kalau sudah mulai nyaman, di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya tuh dia langsung full dah dari awal, dari pembukaan, ice breaking, 3 kegiatan, terus dance penutup, bermain bubble, seperti itu. Baru dilepas seperti itu ya. Itu tahapannya. Berarti maksudnya dari sisi bisa main juga cukup lama ya, maksudnya untuk tahu mereka bisa handle kelas apa enggak itu lumayan panjang ya Mbak ya, prosesnya sebenarnya sebulan itu ya Mbak ya? Sebenarnya sih ya, cuman kan yang biasanya daftar tuh kan juga orang awam ya, dia kan nggak tahu sistem kita seperti apa. Nah paling pertemuan sesi pertama dan sesi kedua tuh dia mengamati dulu, observasi dulu kayak gimana. Di pertemuan ketiga baru mulai handle 1 instruksi. Pertemuan keempat baru handle 2. Habis itu kan udah 4 kali nih, anggap sudah sebulan nih kan, karena kita weekend aja. Di bulan berikutnya kalau dia udah oke nih, terakhir di pertemuan keempat tuh handle 2 instruksi, bulan ke-5 itu di bulan pertama, minggu kelima itu langsung baru bisa handle dari awal sampai akhir. Tapi berarti sebenarnya Mbak kalau secara rekrutmen misalnya diajarkan dari nol lah ya, maksudnya diajarkan dari nol gitu lah ya. Misalnya nggak masalah, nggak harus orang yang dari lulusan psikologi atau yang penting suka anak-anak gitu ya. Dan dia mau berusaha belajar. Kita menghargai orang yang mau belajar. Kalau berarti kalau dari budaya kerjanya bisa main sendiri, untuk secara timnya
Sekarang tuh seperti apa sih Mbak? Maksudnya hari-harinya apakah komunikasinya lewat WhatsApp atau lewat pertemuan briefing atau gimana Hmm. biasanya sih Mbak? Kalau kita sih sehari-harinya itu kan Mm. kita share program per minggu nih. Mm-mm. Nah, untuk contohnya nih minggu depan kita ada kelas. Iya. Kita share programnya itu minimal tuh hari besok udah share. Mm-mm. Maksimal Rabu udah share. Nah, Heeh. biar tim bisa pelajarin. Itu kita komunikasinya lewat WA group Iya. gitu. Kalau seumpamanya nih, kalau untuk pertemuan global meeting gitu tuh biasanya kita sih usahakan sebulan sekali ya. Kita selain itu Oh, kita juga kan harus ada bonding juga ya iya. sama masing-masing teman. Terus selain Mm-mm. itu kita juga harus mengetahui kondisi di lapangan, kesulitan di lapangan, kondisi di lapangan seperti apa, biar kita pecahkanlah sama-sama gitu sih. Evaluasi mungkin ya Kak ya. Ya, evaluasi. Oh, gitu. Kalau misalnya mungkin so far menghandle 12 orang ini gitu Mbak, itu tuh kan pasti ada kesenjangan ya, maksudnya antara yang tetap dengan yang mungkin yang part time sama yang freelance ya kata Mbak. Yang bukan freelance sama training, nggak ada Oh yang ya, part time. freelance sama training itu untuk tahu nih mereka komunikasinya baik atau berjalan dengan baik secara tim tuh Mbak sebagai owner itu ngalamin sendiri atau ngeliatin sendiri atau mungkin ngobrol atau ada teknik tertentu gitu loh sebagai owner untuk tahu dari tim kan Mbak yang pasti yang lebih kenal ya dengan tim Mbak sendiri. Iya. Aku sih ngelihatnya selain aku observasi sendiri, aku juga nanya kan di sini juga ada ketua tim ya yang aku percayain. Nah, aku juga tanya kalau menurut kamu gimana? Terus aku tanya juga tim yang lain gimana sistemnya yang ini gitu sih. Oh, jadi memang komunikasinya mungkin langsung di lapangan sebenarnya Iya. Mbak ya. Dan langsung kan jadinya setiap ada kelas tuh mungkin aku akan ada di situ gitu. Sambil melihat juga ya. Oh iya. Kalau misalnya setelah kelas apa yang paling sering sih Mbak yang ngebikin yang ketahui yang perlu dievaluasi biasanya yang paling sering jadi evaluasi untuk tim tuh apa? Mungkin pas handle anak ya. Karena kan kondisi anak setiap harinya tuh beda-beda ya. Dan apalagi karakter anak tuh beda-beda. Ada yang nangis Ada gitu, moodinya naik moodinya kayak turun ya. gimana gitu. Mungkin ya kita perlunya tuh kayak sharing aja sih kalau ada anak yang seperti ini, gimana kita harus bersikap jadi teachernya. Oh, gitu. Jadi setelah kelas tuh sebenarnya ada evaluasi juga sebenarnya. Ada evaluasi, cuman kadang-kadang evaluasinya tuh kita di grup ataukah kita ngobrol nih. Selesai kelas kan kita ada tuh rapi-rapi, anak-anak kan udah bubar tuh, kita duduk dulu. Tadi ada kejadian apa gitu, kita evaluasi di situ. Oh, gitu. Seperti itu. Kalau misalnya dia bisa main sekarang gitu Mbak, sudah ada KPI nggak sih Mbak untuk ketika khusus untuk karyawannya mungkin untuk teachernya atau untuk apa namanya ada yang mungkin ada target atau sales atau mungkin harus kepuasan dari momsnya atau dari anaknya bisa dinilai itu ada nggak dari Kalau Bisa Main untuk sendiri? saat ini sih masih belum, masih belum ada. Cuman kalau untuk target, untuk selnya itu kami berikan itu tantangan untuk si admin kami. Iya. Gitu. Berarti adminnya tuh bekerja secara target ya? Iya. Oh gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya untuk dari kompensasi ada gaji pokok. Ada gaji pokok, Oh, terus oke. ada bonusnya untuk si admin. Oh, Jadinya jadi tuh gaji pokoknya berapa. mm-mm. Habis itu kalau seumpamanya nih admin bisa mendapatkan satu klien, dia dapat berapa persen. Oh, Jadi jadi kita mainnya persentase. oh gitu. Gitu. Jadinya itu dengan cara itu si admin bisa termotivasi ya Benar. jadinya dan menjaga sikap saat berkomunikasi sama orang tua jadinya Iya, ngaruh betul. sih. Gitu. Oh iya, berarti tapi itu gimana Mbak hasilnya dengan sistem itu untuk pekerja atau karyawan admin itu sendiri apakah itu works atau mungkin malah ada beberapa yang gugur mungkin atau gimana? Maksudnya Kalau untuk saat ini sih yang sekarang masih aman. Cuman kemarin sempat sih ada yang gugur gitu. Kita nih selama 8 bulan ini udah
3 kali ganti admin. Nah, Hmm. kenapa kita 3 kali ganti admin? Mm-mm. Admin yang pertama itu Mm-mm. dia baru tamat SMA. Ah, ya. Kerjanya tuh cukup bagus, Ya. cukup bagus dan oke lah aku nilai dia. Mm-mm. Terus dia sistem sel dan semuanya tuh dia Mm-mm. bagus, lumayan Mm-mm. lah kita dapatkan di Mm-mm. awal itu. Mm-mm. Cuman kemarin tuh dia sudah tidak bisa membagi waktu karena dia sudah mulai kuliah. Oh. Nah, di Mm-mm. situ sempat sih kita ajak duduk ngobrol, Mm-mm. kita kasih kayak ke keleluasaan gitu Iya. loh. Kamu balas aja chat, nanti malam Mm-mm. selesai kuliah kamu baru rekap nama-nama anaknya Ah, gitu ah, kan. ah, Kita ah. kan masih gini. Terus si admin ya namanya juga anak baru kuliah ya, Iya. dia Mm-mm. pasti riuh dengan apa ya kayak Oh, iya, ospek, apalagi betul. ospek yang Tugas-tugas di awal itu kan tugas-tugas juga di penuh. awal gitu. Jadinya dia Hmm. tuh sempat sih Mm-mm. nyoba selama 2 minggu, Mm-mm. cuman dia keteteran. Hmm. Keteteran, terus juga jadinya tuh dia keteteran dan lupa masuk nama anak, jadinya tuh mempengaruhi sistem kerja tim kita juga di lapangan, ada nama Oh. anak yang nggak tercatat seperti itu kan, Hmm. jadinya Mm-mm. riweh. Iya. Mm-mm. Nah, di situ dah oh berarti emang nggak bisa nih Mm-mm. giniin, maksudnya tuh nyambil seperti ini, kita Mm-mm. keteteran juga Mm-mm. jadinya selesailah dia si Oh, anak gitu. ini. Terus kalau yang Tapi kedua, sorry banget Kak, tapi mm-mm, berarti sebenarnya sebenarnya kalau misalnya eh, dia bisa membagi waktu sebenarnya masih oke ya Mbak. Maksudnya secara masih oke. masih bisa maksudnya dari bisa main sendiri itu sudah kasih keleluasaan tadi kan Mbak. Maksudnya kayak ya pertimbangan lah kalau misalnya dia memang kan kerjanya bagus tapi dia ada kuliah bisa kerjainnya malam kayak gitu ya Mbak ya. Ya, Oh, tapi sebenarnya kalau misalnya diusahakan dari karyawannya sendiri, mungkin dia masih lanjut gitu ya Mbak iya. ya. Hmm. Cuman mungkin dia juga keteteran. Selain itu Mm-mm. juga ya pengen lah mungkin ya baru tamat SMA, Betul kuliah sih. pengen menikmati Iya, kuliah, ramai. keluar sama temen gitu Iya, loh. teman baru segala macam ya Mbak ya. Jadi mungkin ngebagi waktunya ya Mbak ya. Iya. Ya, mungkin zaman sekarang kali ya Mbak ya kalau misalnya Ya. apa kerja sambil kuliah agak beda mungkin ya dengan zaman-zaman dulu yang kalau misalnya Iya. orang-orang tuh sambil paginya dia sampai sore dia sekolah, malamnya dia Ya kerja kerja. gitu kan. Kalau zaman sekarang kan beda ya Mbak ya Iya. generasinya Mbak ya. Gitu jadinya ya udah Mm-mm. jadinya dia ya udah aku kayak nggak bisa nih bener-bener, Mm-mm. jadi dia selesai Oh gitu. gitu. Tapi masih berhubungan baik nih Mbak untuk Masih, secara masih. Mm-mm. Masih hubungannya baik. Dan Mm-mm. kalau next dia aku bilang juga kalau next kamu ketika mungkin ya kalau Mm-mm. semester akhir-akhir tuh dia ada lowong, kalau Mm-mm. mau join lagi dia bisa Mm-mm. main boleh gitu. Bisa balik lagi jadi tim bisa main gitu ya Mbak ya. Kalau adminnya udah terisi mungkin dia bisa jadi asisten teacher kan gitu, karena dia juga sempat nih tak training jadi asisten teacher juga. Memang karena kinerjanya baik juga ya Mbak ya. Bisa lah dia nyesuaiin sama ritme kerja kita. Oh gitu. Padahal mungkin kalau dari secara tim, apakah dia yang paling muda atau gimana Mbak? Atau dia ada yang teman yang seumuran kan? Tapi Karena kalau secara mempengaruhi tim budaya kerja juga ya Mbak ya kalau itu. enggak, dia yang paling muda. Oh dia paling muda. Dia yang paling muda. Tapi dia bisa menyimbangi dengan yang Lebih senior juga ya. gitu. Mau dia bertanya nggak gini, nggak, maksudnya tuh nggak malu-malu untuk bertanya gitu. Oke kok orangnya. Oh Gitu. Makanya kami masih kasih ya nanti kalau kamu seumpamanya masih ada kegiatan yang gimana kuliah, fokusnya kosong kuliah. misalnya ada kosong. Kalau nanti semester 5, 6, Udah agak 7 tuh legaan udah gitu ya Mbak legaan. ya. Kalau pengen ya udah hubungi lagi Oh gitu gitu. sih. Oh iya iya. Kalau untuk selanjutnya berarti Mbak untuk yang nextnya ketika mau hiring admin itu apa aja Mbak yang Mbak lihat sebenarnya? Mungkin kan udah beberapa kali ganti ya. Jadi mungkin untuk sekarang berarti admin yang sekarang sudah terisi tapi ya Mbak ya. Sudah terisi. Untuk pas waktu perpindahannya itu Mbak ngelihat apa sih sebenarnya untuk mengisi posisi admin itu?
Aku sih sebenarnya ya kalau aku perlu admin itu dia intinya dia standby pas respon aja sih. Pas Mau, respon, selain itu juga ketika aku minta data anak, iya, dia cepat ngasih dan detail. oke, Karena admin kan harus detail ya, karena iya dia harus benar, mencatat anak. Ketika juga dia harus merumuskan kan usia. Kan anak juga kelas pitos mungkin kan ini terus berjalan kan. Nah, kalau seumpamanya setelah 2 bulan ini anak seharusnya dia udah next ke jadi level toddler, berikutnya, dia harus remember ke kita. Karena kan semua data anak ada di dia. Itu aja sih. Lebih berarti ke gini sih, maksudnya tuh teliti, data telaten gitu ya Mbak telaten, ya, teliti seperti itu. sama fast respon. Oh, kalau adminnya nggak perlu hadir Mbak ketika kelas Enggak. atau gimana? Oh, mobile sebenarnya bisa ya? Iya, Mobile. kalau admin itu sebenarnya nggak perlu hadir di setiap di kelas kita. Dia cuma perlu standby HP. Karena si bagian perawatan kan absen ya, absen siswa yang datang. Kalau seumpamanya ada yang terlambat ataukah belum datang ataukah gimana tuh langsung si pihak di tim kita di lapangan yang WA di grup. Miss, tolong hubungin ini belum datang gitu. Jadi bayar mobil aja. Oh, berarti sebenarnya sistem kerja di Bisa Main atau pekerjanya ada yang WFA, ada yang WFO ya Mbak ya. Iya. Jadi mix sebenarnya ya. Oh, nggak semuanya harus hadir gitu. Iya. Itu. Kalau misalnya kita pindah ke tim teacher Mbak. Kalau misalnya teacher itu dia kan yang handle kelas nih. Apakah ada KPI di lapangan Mbak? Maksudnya performa, kita bisa menilai performa dia bagus itu dari mana untuk teachernya gitu? Kalau untuk itu sih saya sendiri sih yang datang ya. Jadinya tuh beberapa momen tuh mungkin sebulan atau 1,5 bulan tuh saya bisa kunjungan ke kan kita ada 3 cabang nih. Oh ya, Bisa kita bulan ini aku mau coba deh aku lihat deh gimana perkembangannya di Gianyar. evaluasi di Gianyar. Kebetulan juga selain itu setiap pos cabang-cabang kita tuh ada kepalanya. Oh oke. Yang bertanggung jawab di situ untuk mengamankan situasi kelas biar berjalan dengan lancar. Mungkin kayak manajer gitu ya Mbak ya lebih tepatnya. Kalau ia bisa bilang manajer, tapi kalau saya bilang sih ketua tim. Ketua tim. Ya, dan pasar punya siapa ketua timnya, Tabanan siapa ketua timnya, Gianyar siapa ketua timnya. Oh Dia yang gitu. Jadi bertanggung jawab. yang membawahi apapun yang terjadi di kelas itu di daerah lokasi pegangan dia gitu ya Mbak ya. Kalaupun terjadi apa-apa, seumpamanya tuh dia yang langsung hubungi saya untuk gimana nih penyelesaiannya situasi seperti ini, aku harus ngapain. Seperti itu sih kalau seumpamanya saya nggak ada di lapangan. Berarti yang paling sering muncul kalau misalnya untuk timnya ya Mbak, sorry, untuk masalah di tim biasanya apa sih Mbak? Untuk tim ya, bukan keluar, tapi secara internal biasanya apa? Yang untuk timnya, yang pas handle kelas. Ketika handle kelas tuh biasanya apa? Mungkin gini ya, suasana anak ya, kondisi anak ya yang mempengaruhi. Ketika kalau anaknya anteng ya kelas bisa kalau kan ada 10 anak nih, kalau 8 yang anteng ya masih kondusif ya. Kalau seumpamanya kelas kita terisi cuman 7 anak nih, terus 4 yang cranky, itu yang biasanya buat kelas tuh kurang kondusif. Oh gitu. Karena kayak energinya tuh nyerap ke temennya, satu nangis ikut nangis semuanya, kayak gitu. Itu sih sebenarnya tantangannya. Iya ya. Soalnya kita itu sama juga dunia, sama anak gitu loh. Gitu. Sama juga kelas baby ada 8 baby, satu nangis, setelahnya itu merembes semuanya bisa nangis. Oh. Gitu. Itu sih tantangannya kalau gitu. Oh, jadi maksudnya itu juga ya supaya sebagai teachernya juga nggak panik ya Mbak ya. Kalau misalnya kayak gitu itu yang bikin maksudnya bikin performance kadang bisa berubah itu karena itu. Dan saat mungkin teachernya pasti akan mencari planning B ya. Diarahkan, iya mah nggak apa-apa, digendong dulu, ditenangin dulu, habis ini kita lanjut. Gitu. Mungkin diajak bercanda dulu, jangan dulu ngikutin ritme kegiatan, mendengarkan lagu, tepuk-tepuk tangan, ataukah kita kan ada juga tuh alat permainan musik tuh. Nah, itu dulu dipakai mainan biar si anak dulu tenang dan nyaman. Seperti itu sih. Berarti kalau dari teachernya nggak ada nih abis kelas kapok gitu misalnya gitu, ada nggak sih Mbak yang kayak gitu? Oh enggak sih, paling yang training gitu. Yang training yang ada yang lolos, ada yang nggak lolos training berarti ya Mbak ya selama ini.
paling yang training tapi kalau emang tim intinya kita semuanya sudah paham ya dengan kondisi anak. Udah berpengalaman juga mungkin ya Mbak ya dengan handling anak di kelas gitu ya. Gitu. Kalau misalnya yang training itu berarti untuk pergantian pengajar itu cukup sering atau enggak Mbak? Bisa main. Untuk yang training? Enggak, untuk secara tim aja, secara tim pengajar gitu kan. Apakah sering pergantian karyawan atau enggak? Enggak sih. Oh enggak ya Mbak? Enggak. Kita kecuali kalau ada yang cuti, berhalangan untuk handle kelas di Denpasar gitu kan, mungkin kita punya freelance untuk menggantikan. Seperti itu. Kalau ada yang resign langsung berhenti gitu enggak ada. Enggak ya. Untuk saat ini untuk tim pengajar masih aman sih. Gitu. Kecuali yang training ya. Yang training baru keluar masuk. Kalau yang inti tetap kok stay. Kalau misalnya tadi kan sempat tuh Mbak sempat bilang kalau misalnya ada beberapa dari kru training, ada karyawan yang di training terus ada yang lolos sama yang enggak. Sebenarnya apakah itu dipengaruhi oleh intensitas trainingnya, mungkin apakah terlalu cepat atau terlalu besar gitu, apalagi untuk orang-orang yang belum berpengalaman? Kalau menurut saya sih enggak sih ya. Karena yang awal-awal yang tim inti itu kan juga dia mengikuti proses itu ya. Mungkin yang enggak, yang keluar yang training yang nggak siap itu mungkin dari dirinya dia yang mungkin nggak nyaman, terus mungkin dia belum bisa ngendel anak, ataukah dengan alasan tertentu seperti itu sih. Karena kan jujur ya kalau kita handle anak tuh emang susah-susah gampang. Itu nggak semua orang bisa mengikuti alur itu. Gitu sih. Karena kerja di bidang anak itu emang susah banget kan. Gitu sih. Terus kalau misalnya kita aku ingat-ingat lagi tadi ceritanya mungkin ada yang sempat admin sempat beberapa kali gantikan selama 8 bulan ini gitu loh Mbak. Nah itu untuk dari Mbak itu sebenarnya selain penyebabnya tuh apa dan sebenarnya gejalanya tuh apa gitu loh ketika mereka mau resign? Kan yang pertama tadi karena dia mau kuliah gitu. Ini mungkin dia dari sistem kerjaannya ya. Dari sistem kerja. Mungkin dihubungi slow respon, terus dimintain ini nanti ya. Terus ada data yang kurang nggak detail gitu loh. Dari awalnya dia detail, kok sekarang ada berubah gitu ya. Seperti itu. Dari situ sih kita ngelihat tanda-tandanya. Ini kenapa ya? Pasti ada something nih dengan si orang ini. Jadi sebenarnya ada red flag yang dinotis gitu ya Mbak ya sebelum akhirnya saya panggil, dudukin, ngajak ngobrol bersama. Kenapa kok bulan kemarin kan kita ada evaluasi nih kemarin. Ini bagus kok kerjamu bulan sekarang, kenapa? Kan kita nggak tahu ya, mungkin dia ada problem apa, ada perubahan lah. Di situ kita ngobrol, di situ kita cari jalan tengahnya. Mungkin dia nggak nyaman sama kita, ataukah mungkin dia ada problem yang lain di luar sana, kan kita nggak tahu. Gitu sih. Jadi biasanya memang ada gejala-gejalanya mungkin kalau dari posisi admin itu ya Mbak ya, susah diajak komunikasi ya. Responnya lama. Ada perubahan lah. Berubah ya sebenarnya Mbak ya. Yang awal-awalnya rajin terus dia jadi malas-malasan ya. Seperti itu. Kalau misalnya di posisi lain gitu Mbak, misalnya di bagian tim material itu kan mungkin kalau misalnya kerjaannya itu spesifikasinya yang diperlukan seperti apa kalau misalnya untuk tim material? Kalau tim material sih sebenarnya itu nggak ada sih ya yang khusus banget ya. Cuman dia cepet gini tanggap gitu loh, ngambil ini lincah gitu loh. Gitu. Dan dia mau kayak mau mempelajari program, karena kan kenapa kayak gitu, karena si material ini dia harus hafal, abis ini kegiatannya gini, apa yang harus aku siapkan gitu. Dan dia harus observasi juga, dia ngeliat juga, kelasnya ini ya, habis ini dia ngapain ya. Jadinya tuh alat yang kita perlukan, si teacher perlukan setelah kegiatan ini tuh si material sudah menyiapkan. Si teacher cuma menyajikan ke anak. Gitu ya. Jadinya kita nggak ada kualifikasi
harus tamutan ini harus ini dia harus cekatan Cekatan. Oh. tuh. Untuk sekarang berarti kalau dari bisa main itu Mbak, bisa nggak Mbak dari Mbak nih dari sisi owner atau dari sisi manajemennya, apakah Mbak bisa menentukan nih kayak di 3-6 bulan ke depan akan ada penambahan kru atau mungkin pengurangan gitu karyawan? Untuk saat ini kan mungkin karena kita masih baru ya, Mm-mm. saya belum bisa memprediksikan itu. Tapi kita lihat juga kita kan masih bertumbuh dan berproses ya. Iya. Kalau mungkin nextnya 2025 kita mungkin akan buka kelas yang mungkin di weekday 2 hari persiapan untuk si anak preschool, mungkin kita akan bisa rekrutmen lagi. Oh, jadi memang ada kira-kira pengembangan kru tuh ada ya Mbak ya ke depannya sesuai dengan pengembangan dari bisnisnya sendiri gitu. Iya. Oh, tapi kalau untuk dari sekarang belum bisa terbaca data berarti Belum ya Mbak ya? bisa. Karena Kalau kan kita masih melihat dulu. Karena kita benar-benar baru kan, setahun aja masih belum. Oh iya sih, bener sih, bener-bener. Nanti ini kan kita mau New Year nih Mbak, akhir tahun. Biasanya kan momen holiday itu kayaknya high season ya. Apakah itu berlaku di bisa main menurut Mbak? Sekarang ini untuk saat ini sih belum bisa ya dilihat karena kan kita baru banget nih bulan Maret, kita belum pernah menemukan season seperti ini, New Year ini belum kita nemuin. Jadinya belum tahu nih, ini pertama kali nih, makanya kita mau lihat dulu kayak gimana ritmenya. Gitu. Kita observasi gimana sih, apakah mungkin gimana gitu anaknya banyak karena libur gitu, apakah mungkin bisa kelas kita sepi karena orang tua lebih memilih staycation nginap ataukah pulang kampung sama anaknya gitu. Kita masih kayak mempelajari sih gitu. Tapi kalau misalnya nanti terjadi misalnya tiba-tiba high season ya Mbak sebenarnya di Desember gitu. Biasanya kalau dari manajemen apakah langsung buka hiring baru kah atau mungkin ambil dari yang alumni sebelumnya atau gimana biasanya Mbak? Kalau seumpamanya nih high season Desember ini lumayan membludak gitu juga anaknya. Sebenarnya sih kita nggak perlu sih meng-hire lagi, karena kita sudah porsi kelasnya kita sudah gitu loh, tetap maksimal, tetap kita ada 3 sesi gitu, mungkin ditambah jadinya 4 sesi gitu, cuman si timnya yang agak lebih gini, maksudnya tuh lebih bekerja lebih lama jamnya, jadinya fee-nya yang kita naikkan. Itu sih kalau untuk meng-hire-nya itu masih belum ya. Tapi kalau seumpamanya untuk mengatasi high season untuk liburan Natal sampai tahun baru tuh mungkin kita ambil programnya seperti itu. Kelasnya ditambah intensitas waktu kelasnya. Contohnya seharusnya kita di hari Minggu itu ada 3 kelas, jadi kita 4 atau 5 kelas dengan personal tim yang masih sama, cuman mungkin fee timnya yang akan kita tambahkan nilai. Jadi ada rewards-nya maksudnya ya kalau misalnya terjadi high season gitu ya Mbak ya. Itu sih. I see. Kalau misalnya kalau misalnya dalam bisa main itu kan tadi Mbak bilang ada tim material terus ada tim teacher. Itu tuh jatuhnya kayak career path atau mereka apakah dari asisten yang awalnya asisten dia bisa jadi teacher inti atau kayak ada atau dia akan di situ-situ aja gitu. Kalau dari bisa main apa mungkin nanti kedepannya akan dibuatkan mungkin career path-nya mungkin untuk tahun depannya, untuk nextnya pasti akan ada seperti itu karena kan kita pasti akan ada progres baru. Nggak mungkin kan kelas kita bakalan start segini aja seperti itu. Nah kalau untuk saat ini sih kita ada kok yang mana senior staff, level-levelnya tuh kita juga ada, dan kita juga ada strukturnya kan. Pertama dia training, habis training dia jadi training jadi asisten teacher, habis asistenya baru jadi teacher. Nah nanti kalau sudah kita perlu lowongan lagi, kita perlu ketua tim, bisa dia jadi ketua tim di mana. Itu sih ada, dibilang kan termasuk ada jenjang karir. Iya benar, tetap ada jenjang karir itu ya. Mungkin berarti tapi kalau misalnya setelah dari teacher mungkin nanti akan dibuatkan lagi ya Mbak ya ketika growing lagi sih bisa mainnya.
Kalau misalnya menurut Mbak gini sebagai owner, lebih efektif mana sih Mbak dia untuk ketika mereka lebih spend waktu lebih banyak itu efektif mana ketika kita memberikan dia dalam kompensasinya dalam bentuk uang atau mungkin secara verbal atau apresiatif atau mungkin apa namanya fasilitatif atau ke kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya di tim aku tuh, kalau misalnya dia telah lembur gitu ya, besoknya tuh dapat libur atau gimana? Kalau misalnya dia bisa main tuh ada nggak yang kayak gitu dan mana yang lebih efektif gitu untuk tim bisa main sendiri? Kalau untuk semifinal sih kita ada penambahan fee ya kalau Oh, ketika dia yang dilakukan fee ya Mbak ya berarti ya. penambahan fee. Berarti itu berdasarkan pengalaman atau memang so far itu bagus gitu Mbak, cocok gitu loh untuk dia bisa main. Itu kita kesepakatan bersama sih sebenarnya ya. Sempat berarti diskusi Iya, bareng ya. diskusi enaknya kayak Enak gimana seperti apa? biar kita juga sama-sama nyaman. Gitu sih. Oke deh, kalau misalnya balik lagi Mbak ke kayak reward based performance ya. Jadi ketika mereka melakukan lebih banyak waktu yang mereka berikan, itu kan dikasih apa namanya fee lagi ya. Kalau misalnya dalam bentuk seperti tim bonding atau mungkin voucher khusus itu apakah bisa main akan ke sana atau arahnya kemana Mbak kira-kira kalau misalnya untuk lebih ke apresiasi karyawan ya ketika mereka melakukan atau KPI-nya di atas rata-rata biasanya seperti apa kira-kira? Kalau untuk saat ini sih kita belum ada ya, belum ada kepikiran seperti itu karena kita masih baru juga kan. Iya benar sih. Tapi untuk nextnya sih mungkin kita ada kayak setiap pas ulang tahun bisa main nih siapa yang ini tuh kita pas anniversary itu kita kasih siapa nih ya voting dari orang tua Miss yang the best gitu ya, favorite Miss kayak gitu ya. Voucher apa menginap atau gimana mungkin itu untuk nextnya. Iya Kalau sih, untuk saat ini sih masih belum, mungkin itu bisa kita kasih setiap setahun sekali ya. Bener. Iya. Kalau sekarang sih paling setiap 6 bulan gitu kadang-kadang kita ajak bareng-bareng nih semua tim kayak kemarin piknik kita ke Bedugul. Oh iya, benar seru kayak banget. Gitu. Jadinya bonding kita juga healing juga. Healing juga benar. Gitu. Bisa bareng-bareng sama tim. Mungkin nanti bisa dibuatkan kayak per berapa bulan sekali gitu ya Mbak ya. Iya. Karena itu mempengaruhi Mbak untuk maksudnya kepuasan mungkin atau kayak kinerja dari si tim itu sendiri itu mempengaruhi ya. Cukup mempengaruhi sih. Karena aku sih maunya ya kita buat tim itu emang sistemnya kekeluargaan gitu loh. Emang ada aturan tapi sistemnya kita juga sama-sama nyaman. Oh iya benar gitu. Ya. Jadi kalau kita nyaman juga semangat sih ya kerjanya ya Mbak ya. Iya. Buat dulu si timnya itu nyaman sama kita. Itu salah satunya yang Mbak inginkan lah untuk tim bisa main. Iya. Kalau untuk ketika bisa main udah mulai membesar lagi tuh kira-kira Mbak bakal punya strategi training lain nggak sih Mbak? Maksudnya kan kalau sekarang masih dalam 5 minggu itu aja ya, maksudnya mereka ketika ikut kelas, apakah kira-kira trainingnya akan di luar kah atau mungkin dia ada tambahan waktu kah untuk khusus training di momen itu aja gitu atau di luar jam kelas gitu. Kira-kira untuk kedepannya kayak gimana? Untuk kedepannya sih mungkin kita akan lebih mengembangkan SDM kita ya. Kita lebih mengembangkan mungkin kita beberapa tim ketua-ketua tuh kita mungkin akan kita arahkan untuk ikut seminar Montessori untuk mengupgrade dirinya dia dan pengetahuannya dia tentang Montessori gitu. Mungkin ikut pelatihan kan ada tuh seminar, terus untuk sertifikasi juga sertifikasi gitu ya Mbak Montessori yang kayak gitu loh. Kayak training and development-nya lah untuk SDM gitu ya Mbak ya. Gitu. Pasti akan ada. Iya. Kedepannya mungkin untuk itu kedepannya ya. Berarti tapi kalau misalnya untuk dalam jangka depan ini Mbak yang Mbak bakalan kejar di 2026 strategi trainingnya masih akan seperti ini dulu? Untuk saat ini masih seperti ini dulu, tapi belum tahu ya setelah seiring jalannya waktu kita nggak tahu kayak gimana, mungkin kalau ada something atau kayak gimana kita rubah lagi. Iya ya, maksudnya masih fleksibel ya Iya, Mbak masih ya, fleksibel. belum ada pakemnya gitu ya Mbak ya.
Mungkin kalau misalnya itu untuk kedepannya kita ngebahas yang jangka kedepannya. Kalau misalnya tim bisa main, apakah yang sekarang itu lebih strategis Mbak daripada yang ketika pertama kali open? Yang sekarang lebih strategis. Ketika kalau pertama kali open itu kan kita masih mencari tektokan, mencari aturan yang bagus, giniin sistem kelasnya kayak gimana enaknya, terus runtutan kegiatannya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan sudah tahu nih tektokannya kayak gimana, sistem kelasnya tuh seperti apa, urutan kegiatannya tuh seperti apa, aturannya kita tuh seperti apa, sudah mulai sih terlihat sekarang. Oh iya, berarti udah mulai sekarang tuh lebih apa? Maksudnya lebih teratur ya Mbak ya, Iya, lebih teratur juga ya lebih sistem kerja, terkonsep gitu. terkonsep juga ya. Kalau misalnya transformasi dari budaya kerjanya gimana Mbak? Maksudnya dari awal pertama kali buka kan mungkin Mbak timnya masih sedikit ya. Terus yang sekarang itu udah mulai banyak, budaya kerjanya berubah nggak sih Mbak? Maksudnya yang kemarin mungkin agak lebih santai atau sekarang malah lebih strict atau gimana? Kalau seumpama budaya kerjanya sih masih sama ya, karena kan aku sudah memformulasikan tuh tugas si teacher ngapain, terus si peralatan tugasnya ngapain, itu kan dari awal juga tuh. Nah, sekarang sih tetap sama ya, cuman jadinya sekarang tuh lebih alurnya aja, kita lebih paham, oh alur abis ini kita kayak gini, lebih gampang tektokannya gitu. Kalau awal kan gini gimana ya anaknya kaget kegiatan ini nggak bisa kayaknya gitu. Sekarang kan sudah ada pengalaman juga gini, jadi lebih gampang sih. Mungkin kalau misalnya dari Mbak sebagai owner, apakah Mbak ngelihat dari data atau feedback orang tua yang sekarang itu mempengaruhi nggak melihat apa perkembangan bisa main untuk kedepannya? Mempengaruhi nggak sih Mbak kayak feedback dari orang tua? Mempengaruhi sih. Karena kan kadang-kadang ada feedback orang tua yang komen tuh itu bisa jadi evaluasi kita dengan tim. Gitu. Contohnya apa sih Mbak kalau misalnya feedback dari orang tua? Kayak kemarin itu ada mungkin dia komen kayak kelas baby tuh ada beberapa kan seharusnya kan satu pendamping tuh, tapi neneknya ikut masuk, bapaknya ikut masuk kayak gitu, semuanya dikasih itu jadi evaluasi. Jadinya kan ada beberapa anak orang tua yang nggak nyaman gitu loh, kok jadinya penuh kelasnya rame gitu ya. rame gitu. Itu jadinya kita jadiin feedback. Sekarang kita jadinya oh ya udah nanti untuk nextnya tuh kalau kelas baby kita emang penuh, cuman kita harus konsisten, cuman satu aja pendamping satu aja ya pendampingnya gitu ya. Oh jadi memang feedback orang tua itu diambil dan dipertimbangkan gitu ya Mbak ya. Oh selalu didengarkan lah ya untuk feedback itu. seperti itu. Kalau berarti kalau untuk Mbak pas bisa main untuk kedepannya kan mau bikin kelas-kelas itu juga dari berdasarkan dari feedback orang tua kah Mbak atau bagaimana? Buat kelas program program yang baru-baru itu biasanya berdasarkan feedback orang tua kah? Selain kita ambil setengah-setengah ya, berdasarkan masukan dari orang tua dan berdasarkan kita juga meeting sama tim dan programnya kayak gimana, karena kebetulan setiap bulan setiap kegiatan sesi itu program kita beda-beda ya, kegiatannya beda-beda gitu, nggak pernah sama. Kadang feedback dari orang tuanya mengenai konsep emang ada Mbak? Maksudnya mengenai kelas tuh biasanya ada kah? Ada. Oh iya. Contohnya tuh ada yang komen, Miss nanti buat ya yang tema ini gitu. Dia kasih masalah iya sih. tema ini belum. Kayak anggota tubuh, tema anggota tubuh. Oh gitu, iya. Berarti itu dipertimbangkan lah ya, maksudnya Mbak ya. Ditulis selalu dipertimbangkan, di-meetingin lagi ya. Karena nggak, mungkin pertimbangannya kalau misalnya nggak dilakuin biasanya karena apa Mbak? Maksudnya nggak diterima gitu misalnya feedbacknya? Nggak diterima karena mungkin di luar dengan konsep kita. Oh gitu. Miss kenapa sih ini sensorinya ini nggak digabung ini kegiatannya ini gitu? Nggak, kalau kita tuh tetap alurnya tuh kita semua anak tuh ini dulu. Setelah ini baru kegiatan yang ini. Nggak ada bisa stepnya. Ada stepnya. Nggak bisa kita tuh buat kegiatan tuh di sini sensorinya gini, di sini sensorinya gini, di sini sensorinya. Nanti anak pilih yang mana, jadinya amburadul jadinya. Anak-anak kan nggak bisa, susah kita atur ya. Betul. Jadinya tuh anak di sini main tanah, main tepung, di sini main jelly. Iya. Kan kita nggak bisa ya ngatur si anak itu habis main tepung lumpur-lumpur itu dia
ke jelly. Jelly. Sementara anak yang baru datang tuh dia dapat kotornya si jelly dong. Iya benar. Gitu. Oh. Jadinya ya seumpamanya kalau ada yang ngasih saran seperti itu tuh, saya yang itu kita pertimbangkan. Diambil untuk dipertimbangkan ke depannya gitu ya Mbak Iya, ya. karena kita juga memikirkan kondisi kelas kan. Kelas iya ya. Iya. Oh gitu. Iya iya. Oke. Berarti memang based on data dan feedback Iya. ya Mbak ya. Kalau misalnya memang untuk di dalam kelas sendiri memang perlu diambil dulu aja, nanti ditampung dulu lah ya Mbak ya, Iya. ditampung. Nanti ke depannya baru dipertimbangkan lagi. Iya. Kalau misalnya dari tim sendiri nih Mbak, apakah aktif Mbak mereka tuh setiap evaluasi? Maksudnya apakah mereka tim Mbak sendiri tuh memang komunikasinya baik kah? Atau kayak ada yang memang perlu diajak dulu baru mulai komunikasi atau gimana? Kalau untuk saat ini sih cukup oke sih ya, komunikasinya cukup. Kalau seumpamanya mungkin ada yang belum komen nih di grup gitu, biasanya sih aku yang tag. Gimana kalau menurut kamu gitu? Kita yang pancing. Oh gitu. Sebagai owner tuh harus kayak, maksudnya juga kita harus agak lebih ngeh ya Mbak ya. Kalau misalnya dia nggak respon, kita yang pancing Iya, gitu ya. kadang kan ada juga yang malu berargumen ya. Bener. Gitu. Oh, menurut Mbak apa yang bikin teman-teman atau tim Mbak ini betah gitu loh untuk dia bisa main? Apa yang bikin mereka betah? Kalau menurut saya sih mungkin karena kebersamaan ya. Karena kebersamaan, terus karena kita juga saling terbuka komunikasinya. Selain itu juga kita kan sistemnya itu belum terlalu saklek gitu loh, gimana ya, belum, dia kalau seumpamanya minta izin cuti kayak itu di hari momen tertentu tuh saya kasih semasih dia tuh nggak mendadak infonya gitu, jadinya kita selalu ada backupan. Oh iya, berarti mungkin fleksibilitasnya ya yang mereka juga anggap salah satu bisa main, bisa terapin gitu untuk di mereka sesuai sama jadwal mereka gitu ya Mbak ya. Jadinya dia nggak saklek juga, nggak bisa nih kerja gini karena kan kebetulan tim kita nih semuanya juga kerja ya tempat lain, dia cuma kerja sama kita pas weekend aja. Kan mungkin ada satu momen dia weekend tuh dia pengen liburan sama keluarganya gitu kan, ya udah kita kasih tetap, cuman kita cari penggantinya. Berarti tapi mereka nggak diwajibkan untuk mencari pengganti mereka atau gimana? Nggak, kita sudah ada sih yang si freelance ini yang keluar. Gitu. Oh gitu. Jadi memang udah ada cadangan gitu ya Mbak ya biasanya. Kalau misalnya buat nge-handle kru yang performance-nya naik turun gitu Mbak, maksudnya kayak misalnya dia awal-awal rajin terus enggak, biasanya Mbak handle-nya gimana? Mungkin diajak ngobrol ya, diajak ngobrol, terus pasti ketika ada performanya tuh turun pasti ada akibat sebabnya. Ditanya apa sih problemnya dia, mungkin kan bisa juga dia nggak nyaman sama temennya yang satu tim, ataukah dia mungkin ada problem di rumah, dibawa ke lapangan lah ya, ke kelas gitu ya Mbak ya. Diajak ngobrol aja sih. Oh gitu. Tapi berarti Mbak ada nih komunikasi rutinnya one on one? Ada. Nggak sih selalu rutin ya, cuman kan kebetulan kita bisa lihat sih kalau udah dari komennya dia kayak gini, oh berarti dia lagi tidak, moodnya lagi nggak baik. Di situ paling diajak bercanda, kamu beli ini deh dulu, kayak apa gitu, kamu moodmu lagi nggak bagus nih, kamu beli kopi aja biar kembali moodmu gitu. Tetap kita jawab, kita pancing, tapi kita pancingnya itu kayak ngebangun suasana biar dia tetap diajak bercanda, terbuka juga yang Mbak ya, nggak langsung yang kayak langsung ditolak, penolakan ya, karena kan kalau misalnya langsung pasti akan ada ditolak ya Mbak ya dari mereka. Iya kan, kalau semuanya dia situasinya kayak gini nih, kayak gini dia udah mumet tuh kan, dia ngelampiasin emosinya ke kita, ke grup gitu kan. Aku balas, tetap aku balas, cuman aku pasti bilang, moodmu nggak bagus nih, kamu beli kopi aja biar bagus moodmu, jangan kamu giniin di tim nih, jelek moodmu nih gitu. Nggak tahu nih orangnya moodnya nih nggak bagus nih, gitu. Itu aja sih. Mungkin style kepemimpinan Mbak berarti lebih ke kayak pendekatannya, approach-nya
per orang tuh beda-beda ya Mbak ya, Iya. per individu tuh beda-beda Ah, gitu ya ke tiap iya. tim ya Mbak ya. Karena kan setiap tim tuh dia beda-beda karakter ya. Mm. Ada yang agak saklo, ada yang gimana. Jadinya kalau sama orang ini aku harus maksudnya seperti ke kayak gimana. Kalau yang kayak ini kayak gimana. Gitu. Tapi kalau dari tim itu mereka kadang Mbak, misalnya tadi tuh terjadi misalnya anak tantrum di kelas, terus kayak ada feedback dari orang tua, itu biasanya keputusannya yang handle masih Mbak atau dari ketua tim itu bisa ambil keputusan? Sebenarnya keputusan itu sebenarnya kita sama-sama ya nyari yang terbaik. Kita kan keputusan itu kita kayak trial and error juga kan. Belum tentu keputusan yang aku berikan tuh itu emang bagus. Paling aku bilang coba kita gini aja dulu. Kalau nggak berhasil juga gini, berarti kita cari planning yang lain. Tapi kita tetap juga minta masukan menurut kalian gimana. Tapi kalau untuk final mungkin dari Mbak ya Iya. sebenarnya ya Mbak ya. Tapi mungkin dalam proses itu tetap kolaborasi lah dengan mereka, diskusi dengan mereka ya. Pernah nggak Mbak ada momen dimana kayak mereka overstep atau dari tim ketua inti atau dari kru di lapangan tuh melangkahi gitu loh, ngambil keputusan sendiri? Untuk saat ini sih belum ya. Hmm. Untuk saat ini masih belum. Tapi Jika pun ada problem apa di kelas, saya nggak ada di kelas cabang itu, dia pasti telepon. oh Ada situasi kayak gini nih gimana gitu. Nanti tetap keputusannya nanti aku yang. gitu. Jadi memang dari flow-nya masih mereka mengikuti Iya. flow-nya ya untuk ke sana. Belum berani dia mengambil keputusan sendiri itu emang belum. Tapi kalau misalnya nanti kejadian, mungkin gimana Mbak dari langkahnya apa? Apakah nanti ada mungkin kalau kita kan ada istilah reward and punishment ya? Apakah itu nanti ada punishment atau ada? Untuk saat ini sih tergantung ya. Kalau seumpamanya dia memberikan kayak keputusan yang merugikan, mungkin kan kita akan evaluasi juga gitu. Yes, Tapi ya. kita tetap kita evaluasi aja sih dulu. Belum kebayang yang itu. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Oke. Kalau bisa main sendiri, udah ada rencana belum Mbak ekspansi ke luar Bali? Untuk saat ini sih sudah ada ya. Kita sudah mulai baru mulai buka cabang di Jogja. Di handle sama tim Jogja. Gitu sih. Kalau untuk bisa main berarti ke depannya apa Mbak yang disiapkan untuk program di tahun depan? Mungkin kita mau buka kelas yang weekday ya. Mungkin persiapan untuk anak si toddler ini menuju ke kelas preschool. Itu Berarti sih beda usia atau gimana? Sama dengan targetnya sama, target marketnya sama. Enggak, bukan beda usia. Usianya sih mungkin ke usia pritas toddler ya. Oke. Toddler yang 3 tahun menuju 4,5 tahun itu loh. Itu sebelum mereka masuk TK. Sebelum dia masuk preschool. Semi preschool sih ini kesiapan belajar dengan sistemnya itu beda. Kalau kita kan di weekend nih sekarang, mungkin kita weekday dengan durasi kegiatannya dan ditinggal sama orang tua. Jadi mereka nggak sama orang tuanya kan? Itu sih next program ya. Baru rencana. Amin. Semoga lancar ya Mbak ya. Iya. Berarti kalau misalnya untuk sekarang, sebenarnya kalau misalnya aku wrap up lagi, berarti dari bisa main itu sekarang masih agak sedikit tradisional ya Mbak ya, masih ada untuk SDM-nya ya. Berarti kedepannya Mbak akan memilih untuk ada formalnya lagi, ada mau ke arah yang lebih ke berdasarkan data, atau mungkin ada HR-nya, atau mungkin ada secara formalnya SOP yang pakemnya ada atau gimana? Mungkin untuk nextnya akan ada ya, seiring namanya juga kita bertumbuh dan berkembang kan. Seiring itu pasti bakalan ada, mungkin kita akan ada manajemen HR-nya, terus office-nya gitu. Tapi itu kita lihat dulu ke depannya seperti apa. Tapi fokusnya tetap di sensory class nggak? Fokusnya itu mungkin field trip mungkin. Iya, mungkin kita akan kembangkan nggak di sensory class juga. Sensory class
mungkin akan ada kegiatan field trip, ada Mm-mm. juga sport class Oh juga, ya benar ya, ada iya ada yang sportnya ya. dan juga mungkin nextnya kita mau buka program yang di 2 kali di kelas Weekdays, weekday. iya benar-benar. Karena kan kita juga sebelum itu kita juga harus terus berkembang kan untuk Iya meningkatkan benar-benar. kualitas. Berarti harapan Mbak untuk bisa main tim dalam setahun lagi apa nih? Untuk bisa main tim apa Iya, untuk progresnya sih bisa main? Untuk terserah Mbak aja yang mana. harapannya sih si bisa main itu bisa berkembang ya ke Amin. bidang yang lebih luas. Amin. Gitu, dan Amin. bisa membantu anak dan orang tua untuk ya meningkatkan kualitas ya, Iya. kualitas bonding ibu dan anak, Amin. terus meningkatkan sosialisasi anak. Jadinya tuh anak usia udah preschool tuh dia sudah mulai nyaman, dia sudah tahu alur kegiatan. Mungkin kita kejam ya ngelihat anak usia 6 bulan sudah sekolah gitu, tapi kan dia bukan sekolah, dia have fun. Iya Dia benar. dia selain dia belajar sensori, dia juga ikut bonding ya sama ibunya, karena ibunya kan kerja gitu Betul, loh. iya. Daripada dia bondingnya ke mall, kan mending ikut kelas kegiatan sensori. Iya, playing while learning lah Iya. ya. Jadi sebenarnya gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Mbak Dewi atas waktunya. Oke. Terima kasih.